Islam dibawa masuk para ulama ke Nusantara melalui pertarungan spiritual yang dahsyat, sehingga Islam bisa diterima dan tumbuh berkembang di Nusantara. Ia tidak lepas dari sebuah perjuangan dan usaha keras. Adapun bagian paling menyeramkan daripada proses Islamisasi Nusantara itu adalah hilangnya para ulama di pedalaman Jawa Tengah. Ada sebanyak 1.500 ulama dari Timur Tengah yang dipimpin oleh Sayyid Aliuddin dari Turki habis dimakan pengikut Bhairawa di Wonosobo. Mereka datang pada saat yang kurang tepat, yaitu, ketika peralihan kepercayaan dari agama Hindu Brahma ke Bhairawa sedang berlangsung. Ada sekitar 1.500 murid Syekh Aliuddin yang ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa datang di saat Bhairawa sedang ganas-ganasnya. Mereka kalah telak dan habis dimakan jadi tumbal Bhairawa di daerah pedalaman Wonosobo. Syekh Jumadil Kubro yang waktu itu menjadi panglima syiar di tanah Jawa akhirnya memanggil bala bantuan para ulama sakti dari Iran. Beliau inilah adalah Syekh Subakir namanya. Nama lengkap Syekh Subakir adalah Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farisi. Syekh Subakir jauh lebih sakti daripada para pengikut Bhairawa. Beliau bisa menerawang penyebab kegagalan para ulama pendahulu menyebar Islam. Setelah melakukan beberapa penelitian, akhirnya beliau mengetahui penyebab daripada kegagalan para ulama terdahulunya. Ternyata, hal ini dihalang-halangi oleh para jin dan dedemit penunggu Pulau Jawa, atau dengan kata lain Pulau Jawa sudah diwafak oleh orang Hindu. Untuk mengatasinya, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang sudah dirajah. Batu itu bernama Raja Aji Kala Cakra. Batu beraja ini dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu, di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung Tidar ini dipercaya sebagai tempat yang strategis untuk dipasangkan batu raja, karena, di Gunung Tidar tersebut dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauannya burung-burung, berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri, jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan rasa panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup mengungsi ke lautan. Sebagian jin ada yang mati, karena tidak kuat oleh panasnya dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal itu, sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik. Dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon berhadapan dengan Syekh Subakir. Dia menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir menyatakan, maksud menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama. Setelah terjadi perdebatan, mereka mengadu kesaktian. Pertempuran keduanya berlangsung 40 hari 40 malam. Akhirnya, sabda Palon, yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini, kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan itu antara lain, sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan paksaan. Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, namun dengan catatan, para raja Islam silakan berkuasa namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang sudah ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai kitab yang diakuinya. Tetapi, biarlah adat dan budaya berkembang demikian rupa. Syarat-syarat itu disetujui Syekh Subakir.
Sementara bangsa Jin dan pengikut Bhairawa yang kabur kocar-kacir ke Jawa Barat dan Jawa Timur, yang ke timur kabur ke Gunung Lawu, Gunung Kawi dan Alas Purwa di Banyuwangi. Yang lari ke timur ini dikoordinasi oleh Menak Sembuyu. Di timur, ternyata mereka sudah dihadang oleh Mbah Ishak, murid Syekh Subakir, yang juga putra Syekh Jumadil Kubro, dan dihancurkan. Akhirnya, Menak Sembuyu menyerah. Putrinya, Dewi Sekardadu, diserahkan pada Mbah Ishak untuk dinikahi. Sebagai syarat penyerahan diri, pernikahan Mbah Ishak dan Dewi Sekardadu melahirkan Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Ada lagi yang lari ke Bali dan ke Kediri dan Madiun. Yang di Kediri, meneruskan ritualnya di daerah Pamenang. Sementara yang ke Madiun lari ke daerah Pagotan. Mereka menyembah patung Totok Krot, yang situasinya ada di Pagotan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sampai sekarang, mereka dikejar oleh Sunan Bonang, yang memecah patung Totok Krot sampai hilang tangan kanannya. Akhirnya pengikut Bhairawa ini menyerah, mau ikut Sunan Bonang. Sunan Bonang menerima dengan syarat, kebiasaan berputar-putar tidak apa-apa diteruskan, asal berpakaian, tidak telanjang, minum arak diganti wedang jahe, tumpeng tidak haram boleh diteruskan, ingkung atau daging bakar manusia yang biasanya dijadikan tumbal, diganti daging ayam, dan mantra ngeranga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah, ulama penerus Wali Songo tidak ada yang memprotes masalah tumpeng. Mereka tahu, itu semua sudah dimodifikasi Sunan Bonang. Orang yang belajar Islam tidak melalui jalur Wali Songolah yang merebutkan tumpeng karena tidak tahu asal-usulnya. Belajar Islam langsung dari Arab tentunya tidak mengenal tumpeng. Kalau ada yang bilang tumpeng itu haram, ceritakanlah asal-usulnya. Kalau masih ngotot, tinggalkan saja. Orang-orang seperti itu tidak bisa menerima kebenaran selain kebenarannya sendiri. Ini jauh lebih baik daripada ribut. Sebagian mantan pengikut Bhairawa mau bersyahadat, tapi tidak mau sembahyang. Makanya didatangkanlah ulama dari Persia, bernama Said Abdul Jalil untuk memfasilitasi orang-orang seperti itu. Dia mendirikan pesantren di Lemah Abang, atau di daerah yang sekarang dikenal dengan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Hingga akhirnya dia dikenal sebagai Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Siti atau lemah berarti tanah, abang atau jenar berarti nira. Pesantrennya khusus menampung orang-orang yang mau bersyahadat tapi belum mau sembahyang. Karena itu, alumnus pesantren Syekh Abdul Jalil disebut Islam Abangan. Ibaratnya, pesantren itu seperti playgroup untuk anak-anak yang masih suka bermain-main, belum mau belajar. Sampai sekarang ini, orang-orang Abangan tetap mau bersyahadat tapi masih belum mau salat. Itulah metode yang halus sekali dalam menyebarkan Islam di Nusantara ini. Semua diakomodir. Setelah metode syiar yang ramah dan bersyahadat berhasil diterapkan di Tanah Jawa, Kerajaan Demak mengirimkan utusan untuk menyebarkan Islam dalam negeri yang damai ke seluruh penjuru Nusantara. Datuk Ribandang diutus untuk syiar Islam dengan metode serupa di Sulawesi. Khotib Dayan diutus menyebarkan Islam di Kalimantan. Aryadilah dikirim ke Sumatera, hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam membentuk Al-Baladil Amin. Ketika Belanda datang menjajah, kerajaan-kerajaan Islam ini kompak menghadapi bersama-sama, semuanya membentuk wilayah-wilayah melawan kolonialisme, hingga akhirnya, wilayah-wilayah ini bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.